Suatu hari tidak disengaja Nuaiman melihat seorang penjual madu yang kepanasan dan nampak sangat letih. Tampak dari cara berjalannya saat berkeliling menjajakan madunya. Nuaiman dengan segala akal jayunya memanggil si penjual madu tadi. Terjadilah dialog di antara mereka yang akhirnya Nuaiman menyuruh untuk mengantarkan madu ke kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi si penjual madu itu melangkahkan kakinya menuju rumah Rasulullah, Nuaiman memberi pesan, "Nanti kamu minta juga uangnya ya." Si penjual madu pun menganggukkan kepalanya tanda setuju. Lantas dia pergi menghadap Rasulullah dengan membawa seguci madu. Hadiah dari Nuaiman. Tentu saja Rasulullah senang bukan kepala karena mendapat hadiah madu dari sahabatnya. Akan tetapi keriangan Rasulullah itu langsung berubah menjadi sebuah keterkejutan tatkala si penjual madu menyampaikan beberapa kalimat. "Ini madunya ya Rasulullah, harganya dan belum dibayar," kata penjual madu. Rasulullah tersenyum simpul dan sadar telah dikerjai Nuaiman. Mau tidak mau, beliau mesti membayar madu tersebut. Jadilah Rasulullah mendapatkan hadiah madu yang luar biasa termasuk harganya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rasulullah memanggil Nuaiman. Beliau bertanya kepada sahabatnya itu, mengapa melakukan hal demikian? Kata Nuaiman, "Aku ingin sekali memberikan hadiah kesukaanmu, yaitu madu ya Rasulullah. Sementara aku tidak memiliki uang sama sekali atau apa-apa. Terus kapan lagi aku akan dapat berbuat baik padamu?" Jawab Nuaiman dengan ringan. Rasulullah pun tersenyum tanpa berkata apa-apa sambil menepuk-nepuk bahu Nuaiman. Terdengar kabar bahwa Nuaiman sedang sakit mata. Rasulullah menengoknya. Kemudian apa yang sedang terjadi? Ternyata Nuaiman sedang asik makan kurma. Rasulullah pun menegurnya, "Hai Nuaiman, apa kamu tidak apa-apa makan kurma? Bukankah matamu sedang sakit?" Dengan santai dan tanpa beban Nuaiman menjawab, "Oh, engkau bisa lihat sendiri ya Rasulullah. Bukankah aku mengunyah kurma ini dari bagian gigi yang searah dengan mataku yang tidak sakit?" Sambil nyengir merasakan sedikit rasa kesakitan. Konon jawaban tersebut membuat Rasulullah tertawa sampai membuka bibir hingga terlihat giginya. Entah ada ketertarikan apa atau mungkin butuh hiburan serta bahan untuk membangun humor yang tinggi di perjalanan, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an tiba-tiba mengajak Nuaiman untuk ikut berdagang ke negeri Syam. Selain itu ikut pula Suwaibit bin Harmalah yang bertugas membawa dan menjaga perbekalan mereka. Alasan Abu Bakar mengajak Suwaibit karena orangnya yang amanah dan istiqomah. Sebelum berangkat, Abu Bakar pun memohon izin kepada Rasulullah dan beliau pun mengizinkan. Sesampainya di Syam, Abu Bakar mencari penginapan untuk bersama yang letaknya juga berdekatan dengan pasar, agar sekalian bisa berjualan barang dagangan yang dibawanya. Saat Abu Bakar sedang pergi berniaga, datanglah Nuaiman dengan agak tergesa meminta kepada Suwaibit agar diberi makanan. "Suwaibit, perutku terasa perih dan lapar sekali. Beri aku sedikit makanan sebagai pengganjal," pinta Nuaiman. "Sabar kawan, ini makanan bukanlah milikku. Kita tunggu sampai Abu Bakar datang karena dia yang memiliki dan majikan kita saat ini," jawab Suwaibit. "Sepertinya perutku ini tak bisa diajak bersabar. Kalau sampai aku mati, apa yang akan kau perbuat untukku?"
Suhaibit terdiam namun berpikir dalam. Barang-barang dan makanan ini bukanlah milikku, sedangkan aku sebagai penjaga haruslah amanah. Lalu aku harus dan bisa berbuat apa? Coba menurutmu bagaimana? Bagaimana engkau ini? Aku bertanya malah kau jawab dengan pertanyaan pula. Nuaiman merasa jengkel terhadap jawaban dan kalimat-kalimat Suhaibit. Dalam kejengkelan hati yang seperti itu, Nuaiman ngedumel sambil mengancam dalam hati. Jangan salahkan aku kalau aku membalasmu nanti, kata Nuaiman dalam hati. Maka pergilah Nuaiman menuju pasar yang banyak orang berkerumun sedang bertransaksi dagang. Lantas dia menemui beberapa orang yang kelihatannya para saudagar kaya raya. Wahai saudara-saudara, nampaknya kalian para pemilik dinar berlebihan, kelihatan dari kantong uangmu itu. Aku akan menawarkan sesuatu yang menarik dan sungguh membuat kalian pasti terpesona. Sapaan Nuaiman pada mereka. Sesuatu yang mempesona macam apakah Tuan? Sehingga Anda sungguh mampu membuat kami-kami ini begitu terhormat. Jawaban para saudagar kaya itu. Aku punya seorang budak yang akan aku jual sangat murah. Karena memang budakku sudah terlalu banyak di rumah. Betapa susah memelihara banyak budak. Toh tidak menghasilkan apa-apa kecuali tenaganya. Lebih baik aku memelihara kambing atau unta, faedahnya nampak dan lebih jelas. Kemudian Nuaiman melanjutkan kalimatnya. Benarkah apa yang aku katakan pada kalian ini? Coba jawab. Jawab. Dengan kompak mereka menjawab, benar Tuan, benar. Nuaiman melanjutkan, bukan Tuan saja, tapi Nuaiman. Tuan Nuaiman itu namaku. Hahaha. Nuaiman menawarkan Suhaibit yang diakui sebagai budaknya dengan harga sangat murahnya. Saudara-saudara, budakku ini selalu mengaku sebagai seorang yang merdeka. Dia selalu berkata begitu, dan itu adalah kebiasaannya, katanya sambil tertawa-tawa gembira. Yang ditawari setuju. Lalu bersama Nuaiman mereka menuju ke tempat Suhaibit duduk, menjaga barang-barang dan makanan. Nuaiman menunjuk kepadanya. Lalu si pembeli pun langsung memerintahkan dua anak buahnya untuk menangkap. Tentu saja Suhaibit berontak sambil mengatakan dirinya bukanlah seorang budak. Tapi si pembeli bersikeras mengikatnya dan tak peduli dengan perkataannya. Kami sudah paham sifatmu. Dan Suhaibit tetap ditarik dan dibawa paksa. Sementara Nuaiman kini telah memiliki banyak uang dari hasil penjualan Suhaibit sebagai budak. Dia belanja bermacam-macam makanan dan oleh-oleh, tentu saja kemudian dia kembali ke penginapan. Beberapa saat setelah Nuaiman kembali ke penginapan, datanglah Abu Bakar. Nuaiman menawari makanan yang dibelinya dan beberapa oleh-oleh. Abu Bakar tidak begitu saja mengiyakan. Ada sedikit kecurigaan dalam hatinya. Dari mana Nuaiman mendapat banyak uang sehingga bisa membeli barang-barang dan makanan sebanyak itu? Abu Bakar pun mencicipi beberapa makanan sambil bertanya pada Nuaiman. Ngomong-ngomong, kemana Suhaibit? Kok tidak kelihatan? Sedang istirahatkah dia? Dengan tanpa ekspresi yang berarti, Nuaiman menjawab, sudah aku jual di pasar tadi. Betapa terkejutnya Abu Bakar. Tanpa babibu ia langsung menarik tangan Nuaiman untuk menunjukkan lokasi pasar tempat Suhaibit dijual. Akhirnya masalah pun teratasi dan pulanglah kembali mereka ke Madinah. Sesampainya di Madinah, setelah beberapa hari berlalu, peristiwa tersebut pun diceritakan kepada Rasulullah. Betapa beliau tertawa terpingkal hingga gigi gerahamnya kelihatan. Karena cerita kocak dan sangat di luar nalar tersebut, Rasulullah hampir selalu menceritakan kejadian itu di setiap ada majelis besar yang diikuti gemuruh tawa hadirin.
Nuaiman adalah seorang sahabat pembawa kegembiraan. Mungkin karena itu Rasulullah pernah berkata, nanti pada saatnya Nuaiman akan masuk surga sambil tertawa, karena dia sering membuatku tertawa. Peristiwa lucu ini terjadi setahun sebelum wafatnya baginda Rasulullah SAW dari berbagai sumber.